Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 210221016. Baik, pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula salam serta salawat kita aturkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimukumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami, bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun terhadap bapak. Kalau kita benar-benar memahami dan tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta akan mendapatkan kepentingan, semua akan dipermudah dan kita akan menjadi sebagai tempat tumpuan hidup bagi kedua orang tua. Insya Allah jalan hidup kita akan menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga yang utuh yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargainya. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak-bentak, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil." Kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti. Namun, banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini, bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyanyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya asap perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati." Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Orang yang paling sabar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya." Salah satu pesan Rasul kepada istrinya adalah, "Ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka." Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang soleha, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua kita sebagaimana mereka diperlakukan? Sudahkah kita bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya?
Selama tidak bertentangan dengan syariat agama, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhiratnya? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada orang tua, sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya? Sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana dalam mendorong istri untuk memuliakan orang tuanya? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup ini selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimatumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyak bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridha Allah bergantung ridha orang tua. Maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kutub yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.